Silahkan berangkat jihad di jalan Allah, di sana tempatnya jihad. Tengok, buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? unyil. Giliran jihad kayaknya kenceng banget. Jihad nggak usah jauh-jauh. Nah teman-teman, kita tahu bahwa reuni 212 di tahun ini tidak seramai, tidak semegah, tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membawa dampak yang begitu signifikan. Ini sebuah fakta. Nah selanjutnya, selain dari sepinya peminat untuk bisa mengikuti aksi damai atau reuni Akbar 212 itu, ada hal yang disoroti, yaitu soal pernyataan Pak Rizik bin Syihab yang memberikan saran kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membuka pendaftaran kepada pemuda-pemuda Indonesia dan diminta untuk dilatih, dipersenjatai untuk bekal perang, untuk bekal jihad di medan tempur yang ada di Palestina, saudara. Maka hal ini juga mendapatkan sorotan dan komentar dari berbagai macam elemen. Tentu saja yang sekarang atau saat ini saya akan tampilkan yaitu tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun sebelumnya mari kita simak dulu video Pak Rizik Syihab yang menyarankan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran untuk muda-mudi Indonesia untuk kemudian berjihad di medan tempur Palestina. Simak teman-teman. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Nah selanjutnya ini direspon langsung ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita simak tanggapan dari Kiai Imad Tentang bagaimana Rizik Syihab mengatakan Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina, pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Mengenai usulannya untuk dibuka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali. Jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina. Jadi Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai bangsa putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Balawi. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sebaiknya diawali atau dicontohkan dulu oleh kalangan Habib-Habib dan Ba'alwi. Ya, kan banyak juga. Ya, masa keturunan Rasulullah katanya takut. Dan teman-teman, ya ini bukan cuma Pak Rizik Syihab ya yang gembor-gembor kemudian melawan Pak Israel ya di Palestina ikut tempur. Ternyata ya mantu beliau ya si Hanif Al-Atos ini juga sama teman-teman. Jadi kita simak. Silahkan berangkat jihad di jalan Allah, di sana tempatnya jihad. Yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi, saudara, negara-negara Islam kirim pasukan kalian, jangan takut, jangan dia nyuruh orang pergi jihad ya, dia sendiri diam di Indonesia.
nyuruh pribumi jihad, sementara migran Yaman banyak berdatangan ke NKRI. Nah, begitulah caption yang dituliskan dalam video. Ya, saya ulang lagi ya, mereka ini ya teriak-teriak meminta pemuda-pemudi Indonesia pergi jihad, sedangkan mereka sendiri berdiam diri di Indonesia. Nyuruh pribumi jihad, sementara migran Yaman banyak berdatangan ke Indonesia. Ini lucu saudara ya. Maka kemudian ya, kita lanjutkan tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani soal lalu gimana kalau misalnya Mukibin. Nah, kalau Mukibin ini gimana Kiai Imad, kan itu ditanyakan ini. Nah, maka ternyata ini di luar ekspektasi saya. Jawaban beliau ini sungguh-sungguh mencerminkan bahwa beliau itu memang sangat peduli dengan generasi penerus bangsa Indonesia. Ini luar biasa. Disinilah letak perbedaannya ya, Kiai Imad dengan Habib-Habib dan Ba'alwi dan para pengikutnya, di mana beliau itu sangat mengkhawatirkan generasi kita ini terjerumus dalam propaganda-propaganda yang justru nanti akan membahayakan bangsa ini, negeri ini, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kita dengarkan. Itu Mukibin Ba'alwi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Oh, tidak Cukup boleh. 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik. Berarti khusus Ba'alwi. Khusus ya? Ba'alwi. Baik. Jadi walaupun Mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden wajib untuk melarang Mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol hanya untuk menuruti Rizik Syihab. Ya, luar biasa. Artinya beliau sayang. Karena sejatinya Muhibin itu adalah saudara sebangsa, setanah air. Mereka adalah pribumi. Nah, sedangkan mereka yang teriak-teriak untuk pergi ke medan jihad di Palestina, adakah dari kalangan mereka? Kita nantikan teman-teman. Akankah ada dari kalangan Habib dan Ba'alwi ya kemudian mendaftarkan diri dan kita lihat secara real dia bertempur di medan jihad yang ada di Palestina? Di sini saya akan tegaskan bahwa Kiai Imad itu sepakat dan setuju membuka pendaftaran untuk berperang ke Palestina melawan Israel, tapi awali dulu dengan kalangan Habib dan Ba'alwi. Itu catatannya. Saya rasa untuk soal jihad ini ya, Rizik Syihab ini dan menantunya Hanif Al-Athos beserta muhibinnya ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Pais, putra dari Kiai Haji Syukron Ma'mun, terkait jihad, saudara. Coba kita dengarkan. Giliran jihad kayaknya kenceng banget. Jihad nggak usah jauh-jauh. Jihad di kampungmu tuh bisa. Jihad itu nggak usah mewujudkan negara ini dengan pemimpin yang benar tuh nanti. Dirimu tuh benarin dulu. Apa nggak mungkin kita ngumpulkan orang setiap hari, ayo berasnya saya ambil segelas. Nih bapak-bapak nih, kalau berasnya saya rampas segelas, kayaknya nggak ada yang demo di Perumpung. Ayo saya ambil rumah Pak Haji segelas, rumah Pak Asim segelas, semuanya nih. Saya minta segelas, saya kumpulin di masjid. Saya umumkan, saudara-saudara yang hari ini tidak bisa makan, datang ke Masjid Hayatul Islam, ada beras. Itu jihad, Pak. Itu jihad yang mulia hari ini. Bukan sekedar teriak Allahu Akbar tanpa makna, tapi Islam tidak pernah menjadi solusi dan jalan keluar. Nah, jadi kita tahu ya, jihad itu maknanya luas. Bukan hanya sekedar berperang, ya. Bukan hanya sekedar berperang, saudara. Makanya kalau orang yang dalam pikirannya jihad dimaknai hanya sebuah peperangan, ya itu ya kita tahu provokasi
Selanjutnya kalau yang nggak sepaham dengan mereka kemudian di framing dajjal, kafir, musyrik, dan lain-lain seterusnya. Ini luar biasa, saudara. Mudah-mudahan ini bermanfaat. And last, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.